siang. Siang. Ya, terima kasih sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menanyakan dulu ya perasaan kamu. Gimana hidupnya? Apakah sudah nyaman, sudah tenang? Agak tegang sedikit sih, tapi nggak apa-apa. Agak tegang sedikit, tidak apa-apa. Rasa tegang itu wajar, apalagi kita ingin membicarakan satu hal yang serius ya, ingin berbicara hal pribadi. Lalu kamu sendiri hari ini bagaimana? Apakah berjalan lancar ataukah ada sedikit masalah yang terjadi? Ada sedikit masalah sih, Bu. Tadi sempat berantem gitu sama orang tua di rumah, tapi ya gitu aja sih. Oke. Saya sebelumnya ingin berterima kasih karena walaupun kamu ada sedikit masalah di rumah, tapi kamu tetap menyempatkan hadir di sesi konseling hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa berbicara santai saja. Kamu bisa menceritakan apa saja kepada saya dan kita akan mulai secara pelan-pelan ya. Membuatmu datang pada sesi konseling hari ini ya. Akhir-akhir ini saya tuh sering banget berantem sama ibu saya di rumah. Jadi kayak di rumah tuh rasanya kayak nggak nyaman, nggak tenang gitu. Tadi kamu sempat menyebutkan nggak nyaman ya. Perasaan tidak nyaman seperti apa yang mendominasi kamu? Seperti merasa tidak didengar atau tidak dipedulikan atau aturan keluarga yang lain? Kalau yang saya rasa itu lebih ke nggak didengar sih. Soalnya kalau saya lagi ngomong itu kayak langsung di underestimate, nggak penting gitu. Jadi saya juga males gitu. Perasaan nggak didengar dan tidak dipedulikan itu sangat berat ya, terutama dalam keluarga yang seharusnya menjadi tempat di mana kamu didengar. Lalu untuk kamu sendiri ketika ada perasaan tidak didengar itu, bagaimana perasaan kamu saat itu? Campur aduk. Saya kadang marah. Tapi kalau ujung-ujung ribut capek juga. Kalau harus mulai ngomong terus ribut, capek, marah. Oke, berarti saat itu perasaan kamu sedih, kecewa, marah, campur aduk ya. Lalu dari kamu sendiri ketika hal itu terjadi ke kamu, ketika kamu merasa campur aduk itu, apa hal yang kamu lakukan? Atau kamu memilih untuk marah kembali, memilih berdiam diri, atau kamu memilih untuk pergi? Kalau saya lebih seringnya tuh diem. Karena balik lagi tadi, kalau saya jelasin gak didengar, ujung-ujung ribut juga. Ya kayaknya diem jadi pilihan saya sih selama ini. Jadi kamu memilih untuk diam saja ya ketika itu terjadi ke kamu karena kamu merasa aman ketika kamu memilih untuk diam. Lalu setelah kamu diam itu, apa yang kamu rasakan? Semuanya menumpuk rasa kecewanya, rasa semakin berat atau seperti apa? Awalnya sih tenang ya, kayak gak ada ribut-ribut. Tapi ya akhir-akhir ini juga merasa kayak ada yang kurang gitu. Perasaan gak nyaman itu tetap ada walaupun udah gak ada ributnya gitu. Oke, berarti ketika selesai kamu merasa diam tadi, akhirnya kamu merasa semuanya itu menumpuk di kamu, lalu akhirnya kamu bingung harus bagaimana ke depannya karena tempat yang buat kamu tidak nyaman juga di rumah, seperti itu ya. Iya betul, persis seperti itu. Dari sebelumnya nih di sini saya ingin menanyakan lebih dalam terkait perasaan kamu tidak didengar tadi. Menurut kamu sendiri, apa kebutuhan paling dalam kamu terhadap rasa tidak didengar tadi? Kalau yang paling saya butuhkan ya didengarkan, dianggap. Saya pengen orang tua saya itu tahu kalau pendapat saya itu penting untuk mereka tahu kalau saya itu punya pendapat gitu. Oke, jadi kamu ingin kamu dianggap ya. Rasa ingin dianggap itu adalah rasa yang sangat wajar dan manusiawi. Karena semua orang pastinya tuh ingin dia itu dianggap penting, terutama dalam sebuah keluarga. Ingin perannya juga dirasakan seperti itu. Nah, dari kamu sendiri, kamu tuh ingin dianggap dan didengar yang seperti apa? Kalau saya sih ya kayaknya didengerin, nggak langsung disalahin gitu. Kadang orang tua saya langsung underestimate gitu. Karena pendapat saya kan juga penting ya untuk mereka tahu. Benar, mendengar dan tidak langsung disalahkan ya. Kamu pernah nggak membayangkan kalau hal itu tuh beneran terjadi ke kamu? Kamu akhirnya memiliki waktu untuk didengar tanpa disalahkan oleh orang tua kamu. Kira-kira perasaan apa yang ada ketika kamu membayangkan situasi tersebut? Mungkin bakalan lebih lega, tenang, gitu mungkin. Oke. Perasaan lega, perasaan tenang itu adalah perasaan-perasaan yang penting ketika kamu ingin melepaskan atau menyelesaikan sebuah masalah. Kalau dari Bida sendiri, kira-kira apa langkah yang kamu pikirkan agar kamu bisa
untuk menyampaikan pendapatmu agar didengar tanpa disalahkan tadi? Mungkin aku bisa ngasih pendapat atau ngobrol waktu suasana lagi tenang, nggak pas ribut gitu. Itu adalah langkah yang cukup baik. Berarti kamu menyampaikannya setelah masalah itu selesai. Nah, untuk penyampaiannya sendiri kamu membutuhkan suatu bantuan, suatu proses atau seperti apa nih? Kayaknya kalau itu aku mau tulis dulu deh supaya nggak bingung gimana ngomongnya. Menulis adalah langkah yang sangat baik juga, karena dengan itu kamu tidak hanya bisa menyampaikannya nanti ketika suasana sudah membaik, tapi kamu juga bisa lebih memahami atau lebih merasakan lagi apa yang sebenarnya diri kamu rasakan dengan hati. Menurut saya itu langkah yang cukup baik. Jadi kamu ingin mulai mencoba menulis ya apa yang kamu rasakan untuk disampaikan nanti satu minggu ini. Iya, saya mau mencoba dulu. Dan juga sebelum kita menutup sesi konseling pada hari ini, izinkan saya untuk memberikan rangkuman ya terhadap sesi konseling pada hari ini. Yang pertama, hari ini kamu merasa tidak nyaman dengan kondisi suasana rumah kamu. Lalu hal itu ditimbulkan karena kamu merasa untuk tidak didengarkan. Nah, dengan tidak didengarkan itu tadi kamu menutup diam karena kamu tidak ingin merusak suasana lebih dalam. Nah, lalu kamu sendiri memiliki kebutuhan yang sangat besar untuk dianggap, terutama untuk menyampaikan pendapat tanpa dihakimi. Nah, lalu kamu sendiri memutuskan untuk memilih jalan keluar adalah dengan mencatat perasaan kamu ketika kamu tidak dianggap itu dan menyampaikannya ketika suasana sudah lebih baik lagi. Nah, untuk rangkuman yang telah saya berikan, apakah sudah sesuai dengan apa yang terjadi? Sudah sangat sesuai Bu. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Nida telah memberikan waktunya untuk sesi konseling ini, dan terima kasih telah jujur dan terbuka sehingga sesi ini bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nah, mungkin kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan keadaan yang lebih baik ketika kamu telah melaksanakan target kamu di minggu ini. Terima kasih Bu, saya pamit pulang dulu ya. Ya, terima kasih kembali Nida. Misi. Ya, sama Hai, aku Arsya Rania Santi dengan NIM 25010014267 sebagai konselor. Kenalin, nama aku Nida Satul Islami dengan NIM 25010014171 sebagai konseli.